Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ibadah minggu pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Dan tata ibadah minggu yang kita pakai adalah tata ibadah hari minggu kedua, halaman yang kelima. Dengan sukacita jemaat diundang berdiri. Kita bersama memuji Tuhan dengan mengkidungkan PKJ 264 ayat 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita dan terima salam. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing bagi kita dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersama mengkidungkan pujian PKJ 282 ayat 1 dan 2. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang penuh. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca hukum Allah secara berbalasan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu, kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. PKJ 297 ayat yang pertama, Haleluya, Tuhan Maha Mulia. Saudara-saudara, ketika kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah pengampunan dosa dan berita anugerah bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 32 ayat 1. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2, ajaib benar anugerah.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur kita dan kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus hadir bagi kita, menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur kami boleh dipertemukan di tengah-tengah persekutuan umat milik kepunyaan-Mu. Betapa Tuhan sudah menyertai memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dan di hari yang baru ini kami sungguh rindu Tuhan. Engkau hadir melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Ketika berada di sekitar firman-Mu, kami menyadari keterbatasan kemampuan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Karena itu Tuhan kami mohon, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya firman-Mu senantiasa membimbing kami, mendidik kami, mengarahkan hidup kami, lalu hidup kami layak berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa harapan kerinduan kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, nama yang berkuasa dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius, Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 yang mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari PKJ 7 ayat yang pertama, bersyukurlah pada Tuhan. Dalam doa persembahan, jemaat dijemput untuk berdiri.
Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat berguna bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan ternaik padamu. Selebihnya ampuni salah dan dosa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kecil sering diartikan sebagai sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Kecil sering diartikan tidak penting. Kecil sering disamakan dengan lemah. Kecil sering menjadi simbol ketidakberdayaan. Bahkan dijadikan sebagai tanda ketiadaan harapan. Orang-orang kecil biasanya dipandang sebagai orang-orang lemah, dianggap tidak penting, tidak masuk perhitungan, dan tidak diperhitungkan. Tapi kita mungkin masih ingat sebuah ungkapan dan sering diperdengarkan. Kecil-kecil cabai rawit. Ungkapan kecil-kecil cabai rawit mengandung arti bahwa sesuatu yang kecil jangan dipandang remeh. Cabai yang kecil itu, cabai rawit itu justru yang paling pedas. Walaupun harganya mahal, dicari orang. Karena seringkali ada orang tidak bisa makan kalau tidak pedas, tidak ketelan katanya. Kecil-kecil cabai rawit. Yang kecil ternyata bisa melakukan hal-hal besar. Sesuatu yang kecil bisa bermakna, bisa berarti besar. Sesuatu yang kecil bisa memberi pengaruh yang besar. Hal inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan kita di Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33 pembacaan kita, dan kita bisa lihat sampai ayat ke-35. Bagian bacaan kita ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Ada dua kata kecil yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang hal kerajaan surga, yaitu pertama, biji sesawi. Dikatakan dalam pembacaan kita, biji sesawi. Lalu yang kedua adalah ragi. Jadi ada dua hal yang dipakai, biji sesawi dan ragi. Dua kata ini adalah kiasan dan simbol. Yesus mau mengungkapkan kerajaan sorga seperti biji sesawi dan ragi yang kecil. Biji sesawi dan ragi adalah dua benda yang ukurannya sangat kecil, namun bisa berdampak luar biasa. Jika diolah, maka akan menjadi besar. Biji sesawi yang kecil jika ditanam, maka dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Begitu juga ragi yang kecil jika diaduk bersama dengan tepung terigu akan berkembang menjadi besar. Dengan demikian, saudara-saudara, kiasan kedua benda yang kecil ini yang mau disampaikan, dijelaskan oleh Yesus tentang kerajaan surga, dimulai dari sesuatu yang kecil, sederhana, namun perlahan-lahan tapi pasti menjadi besar dan bermakna. Biji sesawi adalah biji yang terkecil di antara biji atau benih yang lain. Namun setelah tumbuh, ukuran daunnya lebih besar dari jenis sayuran lainnya. Dan ketika bertumbuh besar menjadi pohon bercabang-cabang sehingga menjadi tempat bersarangnya burung-burung. Bermanfaat, membawa dampak yang baik
bagi di sekitarnya. Padahal mulanya kecil sekali. Ragi yang sedikit mampu mengklamir seluruh adonan. Proses ketika ragi mengklamir seluruh adonan adalah sebuah proses yang hasilnya nyata. Ibu-ibu pasti yang suka bikin donat, panada, pastikan tahu ragi, yes ya, vermipan gitu ya. Pakai sedikit saja dengan air hangat atau air dingin, lalu adonan itu bisa mengembang jadi banyak kue yang akan terbentuk dari adonan itu. Adonan bertambah banyak dan besar, dampak dari proses itu terlihat secara nyata. Saudara-saudara, soal kerajaan sorga bukan semata-mata soal kuantitas, tapi juga soal kualitas. Meskipun kecil tetapi mampu memberi pengaruh positif besar. Dan itulah gereja. Roh Kudus memampukan warga gereja agar kehadirannya yang memberi dampak positif dapat dirasakan dalam kehidupan bersama. Tangan Tuhan sanggup memaksimalkan fungsi dan peran gereja. Seperti pohon sesawi yang menjadi tempat bersarang burung-burung, demikian juga gereja menjadi berkat bagi lingkungan di mana ia hadir dan berada. Seperti ragi yang sedikit mampu mengklamirkan seluruh adonan, demikianlah juga gereja dapat berfungsi maksimal memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya tanpa mengubah identitas kekristenannya. Gereja berdampak luar biasa positif di mana dia hadir dan berada, di lingkungan tempat ia berada. Saudara-saudara, gereja saat ini menghadapi tantangan yang makin kompleks. Namun warga gereja seringkali memisahkan kehidupan di dalam gereja dan di luar gereja. Di dalam gereja, kadang jemaat atau umat terlihat begitu dengar-dengaran, fokus dalam ibadah, jadi anak yang baik dan manis. Itu kalau di dalam gereja. Ketika beribadah, tenang, dengar, menyimak. Tetapi di luar gereja, umat dapat berubah, tidak dengar-dengaran, baru mendengarkan firman Tuhan. Tapi begitu keluar gereja, pakai mobil misalnya, diserempet, yang terjadi adalah buka kaca lalu keluarlah kata-kata mutiara. Pakai motor keserempet, baru pulang gereja dengar firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu adalah di mana Tuhan bertakhta, Tuhan hadir, maka kehendaknya diberlakukan. Tapi ketika kita di jalan, kita sudah lupa dengan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, di luar gereja, umat dapat berubah tidak dengar-dengaran dan menjadi serigala. Dalam ibadah-ibadah, umat mengalami sukacita, apalagi sekarang di rumah, pasti lebih banyak sukacita karena bisa bersama-sama keluarga beribadah dengan tenang. Dalam beribadah, umat mengalami sukacita, merasakan kedamaian yang luar biasa. Tetapi di luar ibadah, umat ternyata masih dapat digerakkan dan dimanfaatkan oleh emosinya. Umat jadi emosional untuk menyimpang dari tujuan damai. Kita baru mengucapkan pengakuan dosa, lalu dapat berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Hidup kita dipulihkan. Tapi ketika kembali dalam kehidupan sehari-hari, kita kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita berada dalam gereja, baik, dengar-dengaran firman Tuhan, ada sukacita, ada damai. Tapi setelah ibadah, kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Saudara-saudara, yang kecil ternyata dapat memberi pengaruh besar, entah positif atau negatif. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara, kita memang kecil, namun dapat memberi pengaruh dan perubahan yang besar. Kita memang kecil, tapi Tuhan akan pakai kita luar biasa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita,
Kita memang kecil, namun kita dapat memberi pengaruh dan perubahan yang besar. Tapi mana yang menjadi sikap kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Memberi pengaruh dan perubahan yang positif, atau memberi pengaruh dan perubahan negatif? Kehadiran gereja adalah untuk menyuarakan kebenaran, namun memberi pengaruh positif. Panggilan warga gereja adalah untuk menyatakan damai, bukan saja dalam ritual agama ibadah, bukan hanya dalam ritual agama-agama yang dilakukan, tapi dalam ibadah juga sehari-hari. Ibadah bukan seperti ini saja, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi ibadah juga diperlihatkan dalam secara aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita perlihatkan kerajaan surga, kehendak Allah yang kita lakukan. Kita bawa damai, bukan membawa akar pahit dan batu sandungan. Kehidupan bersama di tengah keluarga, kehidupan bersama di tengah masyarakat, mari kita perlihatkan bahwa kita ini seperti biji sesawi yang kecil, ragi yang kecil, tapi kita berdampak baik, membawa pengaruh positif di mana kita hadir dan berada. Oleh karena itu, proses memberi dampak besar adalah proses yang harus kita alami di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Proses yang mesti kita alami di dalam Tuhan, bukan sebuah proses oleh karena ego yang akan menghancurkan diri kita, merusak dan menghilangkan damai sejahtera di rumah kita sendiri. Mari saudara-saudara, kita berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang kecil tapi akan memberikan dampak positif yang besar, bukan dampak negatif yang menghancurkan. Kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh membawa damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah lingkungan yang Tuhan hadirkan bagi kita. Kita boleh juga menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Saudara-saudara, hari ini melalui firman Tuhan kita mau diingat, perlihatkan kerajaan surga itu, di mana kehendak Allah dan Allah yang bertakhta dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau meletakkan ego yang kecil untuk diproses oleh Tuhan, agar dapat menjadi saksi-saksi Tuhan, duta-duta Tuhan yang memberikan perubahan positif. Bila kita tetap berada dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu menjalankan tugas tanggung jawab panggilan kita, panggilan bergereja. Maka walaupun kondisi tantangan semakin menghimpit, namun gemah kebenaran firman Tuhan terus kita perdengarkan, dan kehadiran kita membawa dampak yang positif. Kehadiran kita akan membawa berkat yang luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan hadirkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, sumber segala kasih karunia, dan kita memohon supaya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa memperlihatkan kualitas kita sebagai pengikutnya. Sekalipun kita kecil dan tidak dihargai orang, tidak dianggap penting, tapi melalui diri kita, melalui hidup kita, Tuhan memberikan sesuatu, entah itu talenta, entah itu karunia yang luar biasa. Tuhan mau pakai kita di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Oleh orang boleh merendahkan kita, tapi Tuhan yang akan mengangkat kita. Orang boleh tidak menganggap kita penting dan tidak berharga, tapi di mata Tuhan kita sungguh berharga. Mari kita perlihatkan kualitas yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan kita. Kita kecil, rendah, tak berdaya, tapi kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita luar biasa. Selamat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Siaplah dipakai Tuhan, karena kalau kita urus pekerjaan Tuhan, hidup kita Tuhan akan urus. Dan mari kita lakukan pelayanan kita semampunya, bukan semaunya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Setelah mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan
serta mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat memang disampaikan oleh pelayan firman, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara dari rumah masing-masing, kita menopang doa yang kita sampaikan karena firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Di hari ini Tuhan, kami mengucap syukur betapa besar cinta kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Sudah menyertai kami sepekan yang lalu dalam tugas tanggung jawab kami yang Tuhan beri bagi kami. Dan di hari yang baru ini Tuhan melawat kami dengan kasih dan firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami kecil tapi kami sungguh berbawa dampak yang baik, positif di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kerajaan-Mu Tuhan akan diperlihatkan dalam kehidupan kami saat ini, di mana Engkau bertakhta berkuasa, dan kehendak-Mu lah yang akan diberlakukan dalam kehidupan yang kami jalani. Terima kasih untuk firman-Mu yang melawat kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami mengucap syukur juga untuk persekutuan yang Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa bagi setiap mereka yang sudah melayani dalam ibadah hari Minggu ini. Tuhan berkati setiap para pelayan-Mu dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan hadirkan, percayakan bagi mereka. Dan berkati juga keluarga mereka. Karena kami tahu Tuhan, tanpa dukungan keluarga mereka, tanpa pengertian kerjasama dari keluarga mereka, maka para pelayan-Mu tidak akan mungkin bisa menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik dan setia. Bahkan Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang Kau tempatkan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, Miss Elin, Ibu Pendeta Hanneke Mangadil. Tuhan berkati bersama dengan keluarga dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan hadirkan, percayakan bagi hamba-Mu ini, senantiasa ia boleh lakukan. Dan ia percaya apa yang Tuhan beri ini sungguh luar biasa. Ia boleh menjadi saluran berkat dan kasih di tengah-tengah persekutuan yang Engkau berikan baginya. Kami juga berdoa Tuhan bagi persekutuan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Berkati setiap kehidupan jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha yang mereka tekuni bersama-sama dengan Tuhan. Dalam rumah tangga keluarga mereka, Tuhan jaga, lindungi, pelihara senantiasa jemaat-Mu. Bahkan dalam setiap tantangan yang dihadapi, ada tangan kasih Tuhan yang luar biasa memberikan kelegaan dan jalan keluar. Kami juga topang dalam doa setiap mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah, bahkan juga di rumah sakit. Kami berdoa bagi Bapak Nopin Manggangiras, Bapak Budi Manoi, Ibu Takalamingan Laheping. Tuhan, Engkau tahu sakit yang sedang dialami saudara-saudara kami. Karena itu Tuhan, berkati setiap upaya pengobatan yang dijalani saat ini. Berkati rawatan kasih sayang yang diterima dari keluarga. Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang diterima diolah dalam tubuh mereka. Kami percaya Tuhan, tangan kasih kuasa kesembuhan-Mu hadir, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Dan bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau berkati, sembuhkan saudara-saudara kami yang berharap berseru kepadamu. Kami juga berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan bersama gereja-Mu. Pada tanggal 20 Mei, Tuhan berikan pertambahan usia. Bahkan Tuhan menyertai, memelihara, memberkati persekutuan pelayanan kesaksian, di mana bersyukur hari ulang tahun Gemis ke-74 pada tanggal 25 Mei. Dan juga hari pekabaran Injil hari ini
ke-164 13 Juni hari ini. Kami mengucap syukur begitu banyak berkat-berkat Tuhan, begitu banyak kasih Tuhan diperlihatkan di tengah-tengah kehidupan gerejamu Tuhan. Dan ketika dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan hadirkan, percayakan dilakukan dengan penuh sukacita. Tangan kasih Tuhan senantiasa melingkupi, sebagaimana pelangi kasih Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan, umat Tuhan yang senantiasa boleh melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, percayakan sebagai duta-duta Tuhan, saksi-saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bersukacita karena ketambahan usia baik dalam kelahiran juga dalam perkawinan mereka. Tuhan pelengkapi sukacita kebahagiaan yang mereka rasakan alami saat ini, bahkan sepanjang sepekan ini. Dan biarlah mereka diingatkan selalu untuk mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan yang hadir. Biarlah Tuhan juga melawat anak-anak kami. Kami mengucap syukur mereka boleh melewati ujian-ujian akhir mereka. Tuhan tolong supaya anak-anak kami boleh mendapatkan tempat kuliah, baik perguruan tinggi maupun universitas yang mereka harapkan. Dan berkati anak-anak kami juga ketika boleh naik kelas, dan Tuhan memperkenankan mereka ke tingkat selanjutnya. Dan Tuhan juga berkati para orang tua yang harus menyiapkan biaya pendidikan buat anak-anak mereka. Berkati para orang tua dalam kehidupan mereka, menjadi pendamping anak-anak, merawat, mengasihi anak-anak mereka yang adalah anugerah Tuhan. Dan perkenankan para orang tua menyaksikan keberhasilan kesuksesan anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga gerejamu ini, di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana mereka hadir. Tuhan jaga, lindungi, pelihara senantiasa. Biarlah kebersamaan bersama masyarakat di tempat ini boleh terjalin dengan baik. Toleransi antara umat beragama boleh tercipta, boleh saling memperhatikan, saling peduli. Pertama-tama kami boleh saling menyapa, berbincang untuk kebersamaan dan kepentingan bersama. Jadikan berkat bagi gerejamu ini Tuhan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana gerejamu ini hadir. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur di pandemik saat ini Tuhan tetap menjaga, memelihara kami, jaga, lindungi juga Tuhan pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajaran para menterinya, dan juga mereka yang masih berada di garda terdepan harus merawat orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Dan kami tahu Tuhan semakin bertambah varian COVID ini, kami hanya datang padamu Tuhan. Segala kekhawatiran, ketakutan kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga, lindungi, pelihara kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh permohonan kerinduan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa mendampingi kami, tidak pernah meninggalkan kami sendiri menjalani hari-hari kehidupan kami. Doa kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 13 Juni 2021. Malun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Ana Shirley Lender Seirang, Pendeta Jemaat di Jemaat GPIB Arena, serta semua yang telah melayani pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi suluh dan pedoman untuk kehidupan kita ke depan dan pelayanan kita
menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu ketiga 20 Juni 2021 akan dilayani oleh Pendeta Antoni Mangadil. Jemaat dapat mengikutinya melalui saluran channel YouTube Gemis Elim jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diingatkan kembali kepada majelis terpilih periode 2021-2026 bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Gereja Gemis Elim akan dilaksanakan penggembalaan untuk persiapan peneguhan bersama Resort Inbar. Mengingat pentingnya kegiatan ini, mohon perhatian dan kehadirannya. Terima kasih. Disampaikan bagi kita semua sehubungan dengan akan dilaksanakannya peneguhan Majelis periode 2021-2026 dalam ibadah Minggu 27 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, maka semua jemaat dan keluarga dari majelis yang akan diteguhkan dapat mengikuti ibadah ini secara live melalui channel YouTube Gemis Elim di rumah masing-masing. Yang dapat hadir di Gereja Gemis Elim hanya majelis yang akan diteguhkan dan yang akan melayani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada kita sekalian, kita akan mendengarkan pengenalan dari Ibu Pendeta. Terima kasih Ibu. Saya Pendeta Anna Shirley Leander Saira. Ya, suami satu, hanya satu. Pendeta Agustinus Heru Leander. Anak cuman 2. Kalau saya bilang baru 2 berarti mau tambah lagi, kan? Anak kami 2. Puji Tuhan, Swen Felix Theodore, kalau Tuhan berkenan nanti tanggal 5 Juni nikah. Terus anak kedua, puji Tuhan sudah selesai sekolah tinggi teologi Jakarta, lagi menunggu masa karya. Saya pikir seperti itu. Dari muka saya orang bilang saya orang Padang, tapi saya asli suku Aman. Saya Ambon Manado. Ya. Sekira begitu perkenalan. Oh ya, saya anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ya. Ya, orang tua dulu banyak anak banyak berkat. Saya kira begitu Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah. Semoga menerima perkenalan saya karena ini baru pertama kali saya di sini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Untuk lagu penutup kita bersama akan mengkidungkan PKJ 11 ayat 1 dan 2, inilah hari Minggu. Dengarkanlah
hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilahkan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.